Ya, Selamat sore Pak selamat. Mukhtar. Baik Pak, selamat sore. Selamat sore kembali. Iya, iya. Gimana kabarnya nih? Sehat Baik, aja ya? baik. Alhamdulillah, Aduh, sehat Pak, sehat. sip. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, Gimana kegiatannya hari ini? eh, Alhamdulillah padat juga dari tadi pagi sampai siang ini ya. Padat ya? Alhamdulillah, tapi ya semuanya dilalui. Iya, Alhamdulillah. iya, iya. Iya Pak. Jadi gimana, jadi gimana ini Pak Mukhtar? Kira-kira Pak Mukhtar punya apa ya, semacam unek-unek apa nih kira-kira ya? Oh gitu Pak. Dari anu ya, dari aktivitas ya. Iya, eh Bapak punya saya apa ya? saya tuh punya masalah Pak ini. Kewalahan tentang apa namanya? Tuntutan mengajar itu dari sekarang ini, dari perubahan Hmm, kurikulum. hmm, Saya coba tetap mengikuti, tapi saya rasanya ada apa ya, dari perubahan dari K13 ke Kurikulum Merdeka. kurikulum merdeka Ya. ini punya apa ya, kita disuruh belajar saja belajar, tapi Hmm. kurang bimbingan ya, apa ya, Mandiri ya, belajar mandiri lah ya. mandiri ya, kayak gitu. Ah, Hmm. iya. Gimana itu apa Bapak sih? bisa ceritakan kira-kira hal yang mana yang Bapak merasa sulit di kurikulum Merdeka ini, kira-kira Bapak di bagian mananya? Merasa kesulitan di bagian mananya Pak Mukhtar nih? Kalau boleh tahu. Oh iya, di kurikulum merdeka ini kan banyak, tapi enggak sih sebenarnya, enggak terlalu, cuma nama-namanya itu saja, nama dari TP ada namanya dulu CP, kalau sekarang Hmm. ada CP, ada itu aja yang banyak berubah. Tapi kalau Hmm. khususnya saya itu di pendidikan agama, agama Islam, khususnya agama Islam itu, kalau materi ya enggak, walaupun sampai siapapun menterinya tetap itu materinya, tetap enggak. Maksudnya Hmm. Hmm. yang 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 dirubah mungkin itu saja, cara saja, caranya, cara mengajar kita Oh mungkin gitu ya. paradigma baru lagi, apalagi Iya. mengikuti CGP ini banyak juga yang bisa kita ambil ya dari itu juga menuntunnya. Mudah-mudahan itu bisa teratasi ya dari permasalahan ini. Iya, iya, iya. Kita paham lah ya Pak ya, semuanya paham lah ya. Memang namanya perubahan tuh semua kita rasakan, kita sama-sama sebagai guru tuh ya lumayan lah ya, lumayan dalam arti penyesuaian ya, penyesuaian dalam kurikulum tuh memang harus butuh belajar gitu ya Pak ya. Mungkin kira-kira Pak Mukhtar bisa ceritakan bagian mana yang paling apa ya, merasa tertekan Pak Pak Mukhtar nih untuk kurikulum Merdeka nih, Pak Mukhtar di bagian mananya? Yang paling merasa berat lah, untuk tertekan tuh di bagian sebelah amat apanya Pak? Oh iya, seperti yang saya bilang tadi, tidak terlalu membanggakan sih, cuma eh, perubahan paradigma saja sih sebenarnya Pak. Merubah mindset Hmm. mindset saja. Kalau Hmm. kalau kompetensi saya apa ya, kompetensi saya segitu-segitu ya. Eh, Kecuali kalau tapi orang melihat kita ini sudah ikut guru penggerak, guru ini, mungkin dikiranya kompetensi kita sudah meningkat. Tapi saya rasa Hmm. inilah yang kita punya. Apa yang kita dapatkan itu yang kita sampaikan. Kayaknya mendukung Hmm. saja Pak, tidak terlalu menjolok gitu ya, mencolok ya. Iya. Terus mungkin
eh, pertanyaan Pak Mukhtar nih yang masuk akal ya untuk pendekatan apa ya dia metode pembelajaran tadi Pak. Iya. Memang membingungkan ya kalau menurut saya ya. Memang sama-sama kita belajar. Untuk ini Pak apa namanya pendekatan berbasis proyek Pak Mukhtar bagaimana kira-kira? Nah itu Pak yang menjadi perubahan juga di struktur kurikulum Merdeka itu. Yang adanya apa namanya? Hanya P5 itu ya. Adanya proyek penguatan proyek Pancasila itu yang dulu di K13 itu kalau pendidikan agama Islam itu dikasih waktu 4 jam ya per minggu ya. Tapi sekarang sama juga 4 jam juga di per minggunya, tapi 1 jamnya itu dialokasikan ke P5 ya, proyek penguatan pelajar Pancasila ya. Itu saja yang harus dipelajari lagi karena ada hal baru itu yang proyek Pancasila itu. Itu mungkin yang apa namanya yang harus belajar lagi, pelatihan lagi ya. Mungkin kalau dalam proses ini ya Pak ya apa namanya proyek ini ya pendekatan berbasis proyek ini kira-kira menurut Pak Mukhtar hal yang baik yang efektif lah dilakukan tuh seperti apa Pak? Ya apa namanya kita harus kolaborasi ya kayaknya ya dengan guru-guru yang lain karena saya lihat memang arahnya ke sana. Jadi proyek penguatan Pancasila ini kita sebagai guru agama itu tidak membawa lagi mata pelajaran, tidak lagi kita sebagai guru agama di situ, tapi kita berkolaborasi dengan guru kelas. Kita berkolaborasi dengan guru kelas bagaimana bersama-sama mengajarkan P5 itu. Jadi bukan lagi sebagai, jadi saya bebas saja saya mau masuk di kelas mana sesuai jadwal lah yang diberikan jadwal, jadi tidak memilah-milah. Apalagi di ini ya begitu. Ini sudah Bapak lakukan ya? Ya alhamdulillah sudah dicoba di beberapa pekan ini. Sudah. Terus yang menguatkan kira-kira yang menguatkan dalam arti apa ya yang membantu Bapak menemukan ya yang apa namanya contoh-contoh konkret untuk penerapan proyeknya kira-kira Bapak membutuhkan apa itu untuk apa ya semacam lebih kuat lagi lah dalam hal proyek tadi Pak. Iya, yang saya bilang tadi Pak apa namanya harus berkolaborasi. Jadi tema itu sebenarnya sudah siap, sudah siap, tinggal dibuatkan saja alurnya. Kalau temanya saya lihat tidak di materi-materinya sudah ada, tapi kan materi-materi itu kan semuanya bersifat umum, jadi harus dibedah-bedah lagi, ini cocoknya apa sesuai dengan karakter dan apa ya apa namanya kearifan lokal lah yang dimiliki oleh sekolah tersebut, apa yang cocok di situ, yang bisa ada di situ. Jangan yang tidak cocok itu yang dimunculkan, seperti di satu sekolah dengan satu yang lainnya itu kan beda-beda karakternya ya, jadi tidak bisa disamakan karena memang dari materi yang saya lihat itu memang bersifat umum semua gitu Pak. Iya ini baik, jadi Pak Mukhtar mungkin kita bisa tentukan tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang,
dalam mengadopsi proyek-proyek berbasis pendekatan berbasis proyek tadi nih, Iya. apa yang Bapak harapkan dari metode yang sudah pernah Bapak yang akan Bapak kerjakan nih? Kira-kira Ya. apa harapan? Jadi sebenarnya tujuan proyek ini kita itu sebagai fasilitator lah. Kita sebagai fasilitator kita mengharapkan anak-anak itu lebih kreatif, lebih terlibat dalam proyek ini. Kita carikan saja apa metode apa, kita metodenya saja. Kalau cara kerjanya kita serahkan mungkin ke anak-anak supaya bisa berpikir juga, supaya lebih aktif ya anak-anak itu. Ya maksudnya begitu, Pak. Iya. Terus bagaimana cara mengevaluasinya Pak kira-kira Pak Mokhtar? Cara mengevaluasi pencapaian dari siswa itu bagaimana Pak? Bapak sudah punya? Oh itu Pak, sudah ada juga yang format penilaiannya saya lihat. Format penilaian dari proyek itu sudah ada juga. Ada seperti ada tiga rubrik, tiga macam penilaian yang biasa dilakukan, yang bisa dilakukan ya. Tapi saya biasanya lebih condong kepada yang seperti penilaian yang seperti sudah berkembang, masih berkembang, apa namanya, itu ada yang gitu. Jadi anak-anak itu sudah tahu ini, yang belum tahu ini sudah perkembangannya bagus, ini belum berkembang, ini sementara proses Anda ya kayak ada di situ Pak, gitu menilainya. Mantap nih Pak Mokhtar. Jadi penilaiannya luar biasa nih ya. Ini sudah berjalan nih Pak ya, Pak Mokhtar. Iya, untuk penilaian semacam penilaian formatif, penilaian sumatif, serta observasinya itu selama proyek seperti apa Pak? Belum, baru karena baru juga. Jadi penilaian kalau formatif itu yang setiap akhir pertemuan, tuh sumatif itu yang di akhir ya, akhir apa namanya, akhir materi kan ada sumatif. Kalau formatif kan bisa kapan setiap selesai satu tema, setiap selesai satu maksudnya satu bahan gitu, bahan P5-nya ini. Makanya kalau sampah yang diteliti ya ada juga. Kemarin saya lakukan, saya bawa anak-anak keliling melihat keadaan lingkungan sekolah di sekitaran sekolah itu, bawa catatan apa yang kalian temukan di sepanjang pengamatan kalian di sekeliling sekolah. Apakah kalian melihat air tergenang? Apakah kalian melihat ada tong sampah? Nah itu sebelum keliling-keliling itu saya sudah buatkan pertanyaan-pertanyaan, jadi tinggal diisi ya atau tidak, gitu saja. Pertanyaan yang lebih konkret ya maksudnya. Iya. Tadi sudah ketemu ya, dalam arti kendala Pak Mokhtar ini dalam perubahan kurikulum ini di proyeknya aja sebenarnya ya. Tadi disampaikan Pak Mokhtar kan proyek ini beda ya dengan kurikulum yang lama. Ini sudah ketemu semua intinya nih Pak Mokhtar. Iya. Insya Allah sudah ada bayangannya. Sudah ada. Makanya ada kemauan ya, disitulah kita cari jalannya. Luar biasa. Apalagi kita berkolaborasi juga, kita bukan sendiri, berkolaborasi dengan teman-teman yang ada juga yang teman-teman di sekolah kan melakukan apa namanya IHT. Nah itu juga yang bisa mendukung kita kan ya, mendukung kita bagaimana proyek Prapat Pancasila itu.
Luar biasa Pak Mukhtar. Ini saya juga belajar nih dari Pak Mukhtar nih, hal-hal yang perlu dilakukan ya. Tapi memang beda kita level, ibaratnya tuh Bapak ngajar di SD, saya ngajar di SMA. Ya mungkin penerapannya mungkin yang sedikit berbeda lah ya. Untuk tapi lingkupnya kan pasti semuanya dalam lingkup pendidikan. Iya. Ya, mungkin cukup kan Pak Mukhtar ya? Tidak ada lagi yang mungkin dikeluhkan atau apa yang mau dibicarakan lagi, cukup kali ya? Iya mungkin Pak, cukup itu sampai situ. Terima kasih Pak, terima kasih atas. Sama-sama. Baik, kita saling sharing saja Pak Mukhtar, kita sama-sama belajar. Ya, mungkin gitu aja Pak Mukhtar. Iya. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa di lain hari. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu Pak Mukhtar. Jadi langsung kita sambung Pak ya. Oke. Selamat sore Pak Win. Bentar dulu, simpan dulu. Simpan dulu. Simpan dulu kan? Enggak, langsung 30 menit kan? Kirain disimpan dulu. Lah. Selamat pagi Pak Mukhtar. Untuk simpan dulu ya. Selamat sore. Oke.